Halo guys, selamat datang di Syota Alur Film Hamis and Mam. Seperti biasanya kita akan membahas film. Pernikahan Yufan dan Diksa membawa mereka ke sebuah rumah baru milik keluarga. Di saat itu mereka menerima sebuah hadiah jam yang sepertinya menyimpan misteri kelam. Sejak saat itu malah banyak penampakan yang terjadi, bahkan sering mengganggu Diksa. Apa di balik segala misteri yang terjadi? Apakah benar roh yang menghantui atau ada hal lain yang terjadi? Di awal pernikahan Diksa dan juga Yufan, mereka diberikan kunci rumah milik keluarga. Mereka tinggal di sana dan di sana juga ada beberapa pelayan yang sudah ada sejak lama. Lampu di rumah itu selalu mengalami kendala. Awalnya keseharian Yufan dan juga Diksa seperti biasa. Yufan akan pergi bekerja, kemudian Diksa duduk di rumah sambil terus memainkan permainannya. Bahkan ketika teman mereka datang, temannya itu selalu memuji masakan Diksa yang enak. Tak lama setelah itu, sebuah kado besar datang ke rumah itu. Bahkan ketika Diksa sedang berdoa, lampu dari pemujaan mati tiba-tiba. Ketika Diksa akan merapikan rumah, di sini dirinya pun menjatuhkan pajangan yang saat itu rusak. Hal ini membuat Diksa sadar ada kado besar yang belum mereka buka. Saat bingkisan itu dibuka, ternyata itu adalah jam. Jam itu tiba-tiba berbunyi di pukul 11.05, dan saat itu terlihat cahaya yang menyilaukan. Diksa berusaha memeriksa, namun ternyata saat itu ada bayangan aneh yang muncul. Wanita ini merasakan ketakutan dan dirinya begitu berkeringat. Bayangan yang muncul menambah rasa takutnya. Bukan hanya itu, tiba-tiba Diksa melihat sesuatu yang membuatnya begitu ketakutan dan terbelalak. Dan saat itu Diksa pun jatuh pingsan. Yufan pun akhirnya membawa dokter untuk memeriksa. Setelah dokter mengetahui jika Diksa pernah mengalami geger otak dalam kecelakaan dan membuat Diksa tak bisa berbicara sejak saat itu, dokter meminta Yufan untuk segera mencari psikiater untuknya. Karena jika hal ini terus berjalan, maka Diksa bisa jadi akan kehilangan mobilitasnya. Malam itu Diksa kembali bermimpi buruk. Dirinya dibawa oleh seorang wanita buruk ke suatu tempat. Di tempat di mana dirinya hanya melihat jam yang sama. Dan saat itu Diksa seperti merasa dirinya tercekik. Diksa sadar dan kemudian memeluk Yufan. Dan ternyata di sisi lain bayangan wanita itu kembali muncul. Keesokan harinya Yufan merawat Diksa dengan baik. Dirinya bahkan rela terlambat datang ke kantor untuk bisa mengurus istrinya terlebih dahulu. Bukan hanya itu, pikiran tentang keadaan istrinya sempat membuat Yufan tak fokus dalam rapatnya dan terkena teguran. Di lain hal, seperti biasanya Diksa asik dengan laptopnya, namun saat jam menunjukkan jam yang sama, di sini beberapa hal mulai terjadi, dari radio yang tak berjalan dengan baik. Dan saat itu pesan yang dikirim Yufan pun tak bisa dibalas oleh Diksa. Semua tombol di laptop itu hanya bisa menunjukkan huruf Y. Seketika hal ini kembali membuatnya ketakutan, dan saat Diksa ingin melihat ke arah jam itu, tiba-tiba saja bel berbunyi. Dirinya perlahan menghampiri pintu dan secara perlahan melihat keluar. Ternyata ada seorang pria di balik pintu itu, dan ternyata itu adalah paman Diksa. Di lain hal, ketika Yufan kembali, dirinya pun ingin memeriksa jam tersebut. Namun kebisingan di lantai atas mengurungkan niatnya. Dirinya bertemu dengan paman Diksa. Mereka makan bersama. Dan saat itu pamannya datang untuk mengatakan jika ada dokumen dari keluarga soal tanah yang harus ditandatangani oleh Diksa sendiri dan meminta Yufan untuk membawanya nanti ke sana. Di malam harinya pamannya tiba-tiba terbangun dan kemudian merasa ada hal yang aneh. Paman Diksa memeriksa sekeliling, namun saat lampu padam dirinya merasakan sesuatu dan tak lama setelahnya dirinya pun tertarik oleh sesuatu. Pagi itu Yufan membangunkan pamannya yang terjatuh dan setelahnya pamannya menceritakan segalanya pada Yufan. Pamannya merasa jika rumah mereka ini ada roh yang jahat di dalamnya. Pamannya terus memperingatkan Yufan, namun Yufan malah tak percaya dengan hal seperti itu.
dan merasa jika pamannya tak sengaja menginjak sabun di lantai dan terjatuh. Dengan tegas, pamannya mengatakan dirinya tahu apa yang terjadi, dan yang dialaminya bukanlah hal yang biasa. Setelah kepergian Paman Diksa, saat itu Yufan pun pergi ke kantor dan dirinya menceritakan segalanya kepada Abi. Abi mempercayai tentang adanya roh dan juga Tuhan, sehingga meminta Yufan untuk segera mengambil tindakan. Bagaimanapun Yufan tak boleh meremehkan apa yang dikatakan Paman Diksa, dan juga harus segera mencari psikiater tersebut untuk Diksa. Saat mereka berbicara, ternyata Diksa menuliskan pesan yang mana mengatakan jika 2 hari ini dirinya merasakan ada hal aneh yang dialaminya. Mengetahui ini, Yufan pun segera kembali. Sedangkan Diksa yang di rumah saat itu sedang mandi, dirinya kembali mengalami hal aneh. Suara bising membuatnya memeriksa, namun tak ada siapapun. Di kaca tiba-tiba tertulis huruf Y, dan saat itu Diksa menyadari di jendela belakangnya ada sosok yang menakutkan. Diksa lari ketakutan dan saat itu Yufan datang. Di tangan Yufan dirinya terjatuh, namun ada hal lain yang memalingkan perhatiannya, yang kembali membuat raut wajah aneh di muka Diksa. Dan tak lama cuplikan kecelakaan itu kembali muncul. Setelah kejadian itu, seorang pria datang ke tempat Yufan. Dirinya melewati jalan dan memeriksa. Saat itu pengurus rumah pun langsung menegur pria itu dan mengatakan jika tempat ini bukan tempat yang baik dan sebaiknya pria itu tak datang lagi ke tempat ini. Ternyata pria ini adalah psikiater untuk Diksa. Di sini pria ini meminta semua dokumen riwayat kesehatan tentang Diksa untuk diperiksa. Bersamaan dengan itu, Paman Diksa pun menelpon. Setelah mengetahui Diksa kembali pingsan, pamannya meminta Yufan untuk membawa keponakannya itu padanya, agar mereka bisa mencari dukun dan mengobatinya. Pamannya juga meminta mereka untuk segera pergi dari rumah tersebut. Yufan tak mengubrisnya dan malah menutup ponselnya. Mendengar hal ini, dokter tersebut sempat bertanya, namun Yufan masih mengatakan jika tak terjadi apapun. Bahkan tak ada yang namanya roh. Pamannya hanya salah paham. Pria ini pun meminta Yufan untuk menempatkan semua sisi dengan CCTV. Pada akhirnya CCTV pun dipasang. Namun karena listrik yang terkadang mengalami kendala di rumah itu, banyak rekaman yang tak direkam. Mereka pun kemudian berusaha mencari solusi agar CCTV berjalan dengan baik. Saat itu Abi juga ada di sana. Dirinya juga ingin pergi ke kamar mandi. Namun saat berada di kamar mandi, lampu berkedip. Dan tak lama dirinya melihat bayangan yang menakutkan. Abi berlari dengan cepat, dirinya bahkan terjatuh di depan kamar Diksa. Saat itu Diksa malah terbangun dengan cara yang aneh tepat di jam 11.05. Teriakan Abi membuat Yufan datang. Dirinya terus menyebut hantu dan nama Diksa. Namun saat itu Diksa sudah tertidur kembali. Paginya Abi berusaha mengatakan apa yang dilihatnya kepada dokter, namun Yufan mengatakan lampu memang mengalami kerusakan. Dan hal yang sama juga dialami paman mereka yang pada akhirnya pamannya juga mengalami ketakutan. Yufan tak percaya karena dirinya sendiri tak mengalami apapun saat itu. Di malam itu Yufan tiba-tiba diserang oleh Diksa, dirinya kehabisan nafas, namun untungnya itu hanya mimpi. Dokter ini terus memeriksa CCTV dan ruangan. Dirinya saat itu tak sengaja melihat perilaku aneh dari pelayan wanita di rumah itu. Namun di lain hal, dirinya juga melihat jika Diksa tengah sadar dan terus memegang kepalanya. Dokter itu menghampirinya dan tak berselang lama, Diksa tenang dan kembali tidur. Saat itu juga tepat pukul 11.05. Melihat hal ini, dokter meyakini jika fenomena ini berkaitan dengan Diksa. Dokter meminta Yufan menceritakan segala detail apa yang telah terjadi. Ternyata dulu Yufan dan juga Diksa semasa kecil mereka tinggal di asrama. Kedekatan mereka begitu erat, cinta yang tak terungkapkan. Yufan adalah anak yatim piatu saat itu. Dan di waktu kecil dirinya menyadari jika Diksa akan pergi meninggalkan dirinya. Semua itu karena Yufan mendengar jika orang tua Diksa
kembali dan akan mengambil anak mereka. Diksa dulunya adalah anak di luar pernikahan. Kakeknya adalah kepala desa dan mereka tak bisa merawat Diksa karena hal itu. Namun kini setelah mereka menikah selama 8 tahun, mereka tak memiliki anak dan akhirnya akan mengambil Diksa kembali. Awalnya Diksa begitu marah dan tak ingin ikut. Namun karena janjinya pada Yufan dan pengertian ketua yayasan, akhirnya Diksa mau pergi. Setelah kepergian Diksa, Yufan benar-benar merasakan arti dari yatim piatu. Dirinya pun berusaha sekolah dan juga mendapatkan pekerjaan. Setiap saat dirinya selalu menelpon asrama hanya untuk menanyakan apakah Diksa menelpon. Namun suatu ketika, pengurus menelponnya dan mengatakan jika orang tua Diksa ingin bertemu dengannya. Saat di perjalanan, malapetaka itu terjadi di depan Yufan. Orang tua Diksa dan juga Diksa mengalami kecelakaan. Melihat hal ini, Yufan pun sangat panik. Dirinya pun langsung membawa Diksa ke rumah sakit. Dan saat itu kedua orang tuanya telah tiada. Setelah menceritakan hal ini, ternyata Diksa memberikan respon saat itu. Dirinya pun bisa menyebut nama Yufan. Melihat perkembangan Diksa, pria ini pun mengatakan jika semuanya akan membaik dan dirinya juga akan pergi besok. Namun entah bagaimana saat jam tepat pukul 11.05, Diksa kembali aneh. Dokternya pun meminta untuk mencari tahu asal dari jam tersebut. Mereka kemudian mencari asal-usul jam itu, namun tak menemukan siapapun. Namun mereka menemukan foto keluarga pemilik jam itu. Dan di sini Yufan mengenalnya. Mereka adalah keluarga yang mengalami kecelakaan bersama Diksa. Yufan tak tahu pasti apa yang terjadi pada mereka. Karena saat itu Yufan sangat panik melihat Diksa dan segera membawanya ke rumah sakit. Malam itu pria ini ingin memastikan apa yang terjadi. Dirinya juga ingin membuktikan apa benar adanya roh. Malam itu pria ini melihat sesuatu dan terkejut. Namun di lain hal, tepat pukul 11.05 Diksa kembali panik. Yufan bangun dan tak menemukan dokter itu. Mereka melihat jam yang rusak dan juga CCTV. Tak berselang lama dokter itu kembali. Dirinya berhasil menemukan sesuatu. Ternyata apa yang terjadi di rumah itu adalah sebuah kebetulan. Saat dirinya memeriksa jam, ternyata jam itu didesain dengan unik. Jam itu akan berbunyi setiap pukul 11.05. Pria ini memeriksa di dalamnya ada beberapa klais foto dan salah satunya ada wanita tukang kebun yang bekerja di rumah mereka. Pria ini bingung apa hubungan keluarga itu dengan si tukang kebun. Di malam itu dirinya juga melihat pria penjaga keamanan dan kemudian bertanya padanya. Pria ini mencoba memaksanya dan akhirnya penjaga keamanan mengatakan yang sebenarnya. Ternyata keluarga yang ditabrak Diksa dan orang tuanya adalah anak dan menantu dari Susila. Vidya bahkan sangat baik pada penjaga keamanan. Saat kecelakaan itu, suaminya tiada di tempat dan istrinya mengalami kegilaan akibat cedera di otak. Hidupnya tak akan lama sehingga Susila menjaganya di rumah ini. Di hari yang sama saat kecelakaan itu ternyata Vidya baru saja mengantarkan anaknya ke asrama karena suaminya baru saja mendapatkan pekerjaan dan mengharuskan anaknya tinggal di asrama sementara. Setelah kecelakaan itu, Susila tak bisa membiarkan anaknya hidup sendiri. Dirinya pun merawat anaknya di rumah besar itu secara diam-diam. Walaupun sering mengikat anaknya itu, tapi anaknya selalu berhasil kabur dan lari ke makam suaminya. Apa yang dilihat Diksa dan pamannya serta Abi itu adalah Vidya yang saat itu sedang berkeliaran. Namun malam ini ternyata Susila menyadari anaknya telah tiada. Dan mereka pun diam-diam telah menguburnya agar tak ada yang tahu. Mengetahui keadaan telah aman dan juga tenang, dokter ini pun kembali. Dan Yufan pun beserta Diksa datang ke pemakaman Vidya. Mereka meminta maaf dan juga mengambil anak dari Vidya agar bisa hidup bersamanya dan diasuh. Setelah beberapa waktu berlalu, dokter ini kembali memeriksa CCTV.
Namun di sini dirinya malah melihat bayangan itu lagi, dan tepat di jam 11.05. Hal ini sulit dipercaya, dan di kediaman Yufan sendiri, Sonu sang anak malah mendengar suara ibunya. Ternyata waktu yang disetel di jam 11.05 adalah pengingat hari lahir bagi Sonu. Mereka akan merayakan ulang tahunnya di jam Sonu dilahirkan. Dan saat itu saat terbangun, Sonu melihat jam itu dan tak berselang lama, bayangan itu muncul di balik jendela. Dan film pun berakhir.